Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku semuanya kelas 11 baik IPA maupun IPS, SMA Pondok Modern Selamat yang berbahagia. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi ini Allah senantiasa memberikan kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan, dan keceriaan kepada kita semuanya. Materi selanjutnya yang harus kita pelajari adalah aspek keimanan atau aspek tauhid, yakni beriman kepada kitab-kitab Allah. Silakan simak video berikut ini. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa itu iman? Apa itu kitab? Apa itu iman kepada kitab? Iman berasal dari bahasa Arab amana yu'minu imanan. Kalau ditasrif lebih lengkap, kalian pasti bisa ya. Artinya amana yu'minu imanan artinya percaya. Kemudian kitab berasal dari bahasa Arab juga. Kataba yaktubu menulis. Kitab artinya tulisan. Kitabun artinya kitab, tulisan-tulisan yang sudah tertera menjadi buku. Nah, kitab yang dimaksud di sini adalah kitabullah, yaitu firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah dibukukan menjadi sebuah mushaf atau buku atau kitab suci. Jadi iman kepada kitab artinya kita mempercayai kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dan membuktikan kepercayaan kita tersebut dengan amaliyah kita sehari-hari. Manusia wajib mengimani kitab-kitab samawi. Kitab samawi yaitu kitab yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Samawi artinya langit. Artinya isi dari kitab-kitab itu adalah firman-firman Allah yang diturunkan dari langit. Ada satu jenis kitab lagi, yaitu kitab ard. Kitab ardi itu artinya kitab yang dari bumi. Artinya kitab-kitab yang bukan merupakan firman Allah, tapi karangan para penghuni bumi, yaitu manusia. Nah, ini kitab-kitab yang ardi ini kitab-kitab yang bukan berasal dari Allah. Artinya dari agama-agama yang bukan agama samawi. Agama samawi seperti Islam, Yahudi, Nasrani. Ada dua jenis wahyu Allah yang dikumpulkan dalam sebuah karya. Yang pertama ada yang berbentuk kitab. Yang kedua ada yang berbentuk suhuf. Kitab Allah artinya kumpulan firman Allah itu sudah dibukukan, sudah berbentuk buku. Karena isinya banyak sehingga tidak cukup hanya berupa lembaran-lembaran saja, tetapi sudah dikumpulkan menjadi satu dan bisa menjadi sebuah buku. Kemudian yang kedua suhuf. Suhuf itu berbentuk lembaran-lembaran saja. Mungkin karena jumlahnya tidak terlalu banyak sehingga sudah cukup hanya berbentuk lembaran-lembaran saja. Kitab Allah yang kita ketahui ada Al-Quran, ada Injil, ada Taurat, dan ada Zabur. Selain keempat kitab tersebut, ada juga suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran wahyu atau firman Allah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam sebelum mendapatkan Taurat. Dalil beriman kepada kitab-kitab Allah secara umum terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 213. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahidatan fab'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه
Artinya bahwasanya manusia itu merupakan satu umat yang satu. Kemudian Allah mengutus nabi-nabinya untuk memberikan kabar gembira dan memberikan kabar peringatan. Dan Allah menurunkan beserta mereka yaitu kitab-kitab dengan hak, dengan kebenaran untuk memberikan hukum, untuk memutuskan hukum di antara para manusia dalam hal-hal yang mereka berseberangan atau mereka saling berbeda pendapat. Kemudian ada dalil khusus yang bersifat khusus yang memerintahkan kita untuk beriman kepada kitab-kitab tertentu, yaitu pertama beriman pada kitab Taurat. Dalilnya ada pada surat Al-Maidah ayat 44. Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Perintah beriman kepada surat Injil ada di dalam surat Al-Maidah ayat 46 yang berbunyi wa atainahul injila fihi hudaw wa nur. Dan kami telah mendatangkan kepadanya Nabi Isa yaitu kitab Injil. Fihi di dalamnya hudan ada petunjuk dan juga ada cahaya nur. Perintah Allah untuk kita beriman kepada kitab Zabur juga ada, terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 55 yang berbunyi wa ataina Dawuda zabura. Dan kita datangkan kepada Nabi Dawud kitab Zabur. Dan Al-Quran, perintah kita untuk beriman terhadap kitab Al-Quran banyak sekali. Di antaranya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan kami turunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda. Selanjutnya akan kita ketahui macam-macam kitab-kitab Allah. Pertama, ada kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani. Kemudian umat yang menerima sekarang disebut umat Yahudi karena dinisbatkan namanya dengan nama mbah-mbahnya yaitu Yahud. Kalau saat ini, kalau zaman dulu ya mereka sudah disebut orang Muslim, orang yang berpasrah diri kepada Allah, mengikuti agama Nabi Musa. Kemudian kitab Taurat ini berisi ajaran pokok 10 perintah dari Tuhan. Apa saja isinya? Di antaranya dilarang membunuh, dilarang minum minuman keras, dilarang berjudi, dilarang bermain wanita dan lain sebagainya. Hampir sama dengan larangan-larangan di dalam Islam. Kemudian tempat pertama kali Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat ini adalah di Bukit Sinai. Dan kitab Taurat ini ajarannya berlaku yaitu pada abad ke-12 sebelum Masehi. Selanjutnya, macam kitab yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabiullah Daud alaihissalam dan diteruskan kepada putranya yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahasa yang digunakan di dalam kitab Zabur menggunakan bahasa Qibti. Umat yang menerima kitab Zabur ini adalah umat Bani Israel atau umatnya Nabi Musa juga, yang sekarang mereka sudah menjadi kaum Yahudi. Nah, kitab Zabur ini disebut juga kitab Mazmur. Di dalam Injil juga ada kitab Mazmurnya. Isi dari kitab Zabur ini adalah tentang zikir-zikir, nasihat-nasihat, hikmah, dan tidak ada syariat sama sekali karena syariatnya masih mengikuti syariatnya Nabi Musa yang ada di dalam kitab Taurat. Jadi di sini Nabi Daud ini meneruskan syariatnya Nabi Musa. Tempat diturunkannya kitab Zabur atau kitab Mazmur ini ada di kota Yerusalem. Dan ini berlaku sejak abad ke-10 sebelum Masehi. Dan pemberlakuan kitab Zabur ini selesai sampai pada masa diturunkannya kitab selanjutnya.
Kemudian kitab Allah yang selanjutnya adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, atau yang dikenal oleh kaum Kristen atau kaum Nasrani dengan sebutan Yesus. Nabi Isa al-Masih alaihissalam mendapatkan kitab Injil dengan menggunakan bahasa aslinya, yaitu bahasa Suryani. Adapun saat ini Injil sudah berbagai macam versi bahasa. Bahasa Inggris ada, Indonesia ada, dan lain sebagainya. Bahasa Jawa pun juga ada. Umat yang menggunakan syariat ini adalah umat Nasrani atau umatnya Nabi Isa saat itu. Saat itu belum disebut Nasrani. Sebutan Nasrani, sebutan Kristen munculnya adalah akhir-akhir setelah Nabi Isa sudah wafat. Isi kitab yang ada pada Injil hampir sama seperti kitab-kitab sebelumnya. Itu ada hikmah, ada zikir, ada kisah-kisah zaman terdahulu, dan juga ada syariat. Kitab Injil diturunkan di Yerusalem. Kemudian kitab ini berlaku sejak 1 Masehi atau saat Nabi Isa mendapatkan wahyu kitab ini. Penghitungan tanggal 1 Masehi kan dimulai sejak lahirnya Nabi Isa al-Masih. Berarti berlakunya sejak 1 Masehi kemudian sampai pada 610-an Masehi, yaitu saat kitab Al-Quran datang. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kiranya cukup demikian pembahasan pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya silahkan bisa menyimak beberapa penjelasan-penjelasan yang lebih lanjut pada episode selanjutnya. Terima kasih saya ucapkan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.